Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak namanya Iwan Setiawan. Bapak akan mengajar kalian di kelas 10 ya. Jadi Bapak akan mengajar PDO, GTO dan TDO. Apa itu PDO? Pemeliharaan dasar otomotif, TDO teknik dasar otomotif, dan GTO itu gambar teknik otomotif. Ya, jadi kalian itu mengambil otomotif itu sudah tepat sekali karena otomotif itu punya prinsip, atau di SMK itu secara umum adalah mempunyai prinsip BMW. B itu bekerja, nanti setelah kalian lulus mau bekerja bisa. Melanjutkan kuliah, kemudian nanti lulusnya jadi dosen, jadi guru otomotif, atau jadi trainer di perusahaan. W-nya wirausaha atau membuka usaha sendiri. Jadi tolong digunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, jangan kecewakan orang tua dan guru, karena teguran buat kalian itu adalah bentuk kasih sayang dan perhatian demi kesuksesan kalian. Jadi nanti pun kalau kalian sukses bukan buat orang tua atau bukan guru ya. Jadi yang penting itu pendidikan itu adalah pembentukan iman dan takwa dan karakter disiplin yang baik ya. Nanti kalau ilmu dan pengetahuan itu akan mengikuti ya. Jadi prinsip di perusahaan juga kalau menerima karyawan itu yang ditesnya kan kepribadian dulu, ke sikap dan karakter dulu gitu. Jadi kalau keterampilan yang penting udah masuk, nanti akan di training lebih lanjut. Baiklah, untuk hari ini Bapak akan membahas mengenai pengerkenalan pembelajaran gambar teknik otomotif. Ya, kenapa kita harus belajar gambar teknik otomotif? Nah, di situ terlihat banyak peralatan yang digunakan untuk gambar teknik otomotif. Nanti kalian bisa telah sendiri. Kemudian, fungsi gambar teknik adalah sebuah alat untuk menyatakan maksud. Ya, jadi kalau antar orang teknik itu, jadi ada bahasa teknik. Artinya gini, kalau kita mau membuat sesuatu barang itu tidak bertemu langsung bisa, yang penting ada gambarnya dan jelas gambarnya, ukurannya, bahannya itu. Walaupun tidak bertemu, cukup dikirim lewat mungkin HP atau dikirim lewat media lain, itu bisa dibuat bendanya ya, walaupun tanpa bertemu ya. Jadi itu gambar tekniknya bisa buat alat komunikasi. Nah, ini fungsi gambar tekniknya, penyampaian informasi ya. Jadi kalau misalnya ada orang memesan barang, bendanya seperti apa, nanti diukur, kemudian nanti dibuat. Nah, nanti gambarnya tadi diawetkan ya, atau disimpan, maksudnya disimpan nanti untuk sewaktu-waktu bisa digunakan lagi kalau mau dibuat lagi ya. Jadi ada arsipnya. Yang ketiga, penuangan gagasan dan pengembangan. Jadi bisa jadi gambar itu nanti harus dirubah lagi, mau diapain, mau ditambah apa, misalnya eh, kulkas kulkas tadinya nggak ada rodanya, ditambahin roda, jadi pakai gambar yang lama ditambahin gambar roda. Nanti kulkas itu mau ditambahin apa lagi, gembok ya, tambahin gambar gembok. Jadi gambar yang asli ada gambar yang sudah dimodif atau ada pengembangan lebih lanjut ya. Jadi itu fungsi gambar teknik. Kemudian standar gambar teknik. Nah, gambar teknik itu harus mempunyai standar supaya seragam ya, supaya tidak ada salah penangkapan antara yang memesan gambar, antara yang menggambar dengan yang membuat barangnya. Jadi harus ada komunikasi yang baik, jadi perlu standar. Nah, standar itu bisa dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri ya. Misalnya di Astra, di Honda itu punya standar sendiri, atau antar perusahaan. Misalnya Honda memesan ke perusahaan A, saya mau memesan ban N, pelek NK atau ban Dunlop. Nah, itu udah ada standarnya. Jadi walaupun mereknya apapun bisa dipasang di kendaraan tersebut ya. Jadi bisa antar perusahaan dalam suatu negara, bahkan antar negara. Misalnya kita mau impor dari Jepang, kita kirim gambar, nanti Jepang bisa ngirim barangnya tanpa dengan kesalahan atau kecacatan yang sedikit. Jadi itu ada standarnya atau standar internasional ya. Kemudian ada pun standar-standar yang ada di dunia, yaitu Jepang, Belanda, Jerman, Indonesia itu SNI, sorry, standar nasional Indonesia, dan yang keseluruhannya itu standar internasional. Jadi itu seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita orang Jepang pesan barang ke kita harus mengikuti standar Jepang. Orang Belanda memesan barang ke kita mengikuti standar Belanda dan seterusnya. Tapi kalau standar yang untuk seluruh dunia adalah ISO ya. International Standardization for Organization. Jadi untuk menyatukan pengertian antar bangsa dalam membuat standar. Ya, jadi kalian kalau beli barang di helm atau di produk lampu atau di produk elektronik atau apa, nanti ada standarnya di situ. Itu buatan mana, ada standarnya masing-masing.
Nah, tujuan dibuat standar internasional memudahkan perdagangan nasional maupun internasional ya. Jadi untuk mempermudah, jadi memudahkan komunikasi teknik ya seperti tadi antar perusahaan, antar pulau, antar negara itu komunikasinya gampang karena standarnya itu sama. Sebagai negara berkembang dapat memberikan petunjuk praktis dan persoalan khusus dalam bidang teknik. Ya misalnya kita impor sepeda motor atau mobil, ada standarnya, nanti dikirim buku manualnya, servis, buku manual perawatan. Jadi kalau udah itu gampang kita tinggal mempelajari sendiri otodidak ya. Kemudian dalam pelajaran GTO atau gambar teknik ini kalian harus menggunakan alat-alat gambar ya. Jadi ada kertas gambar, ada ukurannya. Misalnya kalian ke toko buku tuh ada yang ukuran A4, A3 itu yang umum ya. Tapi kan kalian harus tahu A4 itu berapa ukurannya panjang lebar, A3 itu ukurannya berapa panjang lebar. Kemudian pensil, pena atau rapido. Kalau rapido itu ya seperti tinta ya. Itu kita tidak menggunakan, kita pensil aja cukup. Jangka dan kelengkapannya. Nah, kemudian macam-macam mistar, segitiga, mistar yang panjang ya. Macam-macam mal tuh kayak semacam mal huruf, ada mal gambar kotak, ada mal lengkung-lengkung ya segitiga. Jadi itu mempermudah menggambar. Papan gambar atau meja gambar, nah ini meja gambar, penghapus dan pelindung penghapus. Ya, jadi penghapus itu jangan sampai kotor, biasanya sih ada pelindungnya. Kemudian mesin gambar, biasanya arsitek ya, ini kayak meja gambar yang ada alatnya khusus. Nah, itu mengenai alat-alat gambar. Nah, kemudian untuk ukuran kertas gambar. Nah, ini kalau yang di toko buku nanti kalian belinya yang ukuran A4, yaitu 210 mm kali 297 mm. Ingat, yang kita gunakan milimeter ya. Di dalam praktek pun kita gunakan milimeter, bukan sentimeter. Ingat, 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi kalau 10 cm berarti 100 mm ya. Ini masih suka kebalik-balik nih anak-anak. Ini ukurannya A4, jadi kalian jangan beli yang A3 terlalu besar ya. Ini contoh gambar baut dan mur ya. Di situ ada kertas gambar, situ ada garis pinggirnya, yang kiri, kanan, atas, bawah itu garis pinggir. Yang di tengah itu gambar bendanya, yang di bawah kanan kotak itu adalah informasi atau sebutnya etiket ya. Jadi di etiket itu ada nama gambar, judulnya mur dan baut misalnya. Kemudian tanggal dibuatnya tanggal berapa, kemudian yang menggambarnya siapa, yang memeriksa siapa, yang menyetujui siapa, yang nomor gambarnya nomor berapa, skalanya 1:1 atau 1:2 atau 2:1. Nah itu nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kita lanjut lagi ke, nah ini ukuran kertas gambar ya. Ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Ya kita pakainya A3 dan A4 ya. Baik seringnya A4. Jadi kalian nanti nanya, "Pak, ini lebar kertas ya, 210 mili, panjangnya 297 mili, kan panjang kali lebar kan. Sisi kiri 20 mm apa maksudnya? Yaitu dari kertas ke kotak gambar itu ada 20 mm. Jadi ada garis batas ya. Kalian buat 20 mm, kemudian nanti C-nya konstannya itu yang kanan 5 mm, yang atas 5 mm, yang bawah 5 mm. Jadi ada garis tepi yang kiri 20, yang atas 5 mili, yang bawah 5 mili, yang kanan 5 mm ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA. Nah, ini nih bidang gambar ya. Jadi bidang gambar itu seperti ini, yang warna orange ya. Yang orange itu kertas gambar. Nah, ini bidang gambar itu yang ada garis birunya ya. Nah, itu garis birunya ada sebelah kirinya itu A itu 20 mm misalnya ya. Yang di atas yang B itu 5 mm, yang di kanan C itu 5 mm, yang bawah itu D 5 mm. Kemudian ada lagi etiket. Etiket itu yang tadi keterangan gambar ya, yang ada nama judul gambar, instansi yang membuat, nama yang menggambar, yang memeriksa gambar, yang melihat, yang menyetujui gambar, skala, dan keterangan lainnya. Ini kalau posisinya tegak lurus atau portrait ya, bahasa komputernya. Nah, kalau yang kanan itu cuma digulingkan saja, itu melebar. Jadi itu namanya landscape ya. Jadi itu masih kertas A4, etiketnya pun seperti itu, ukurannya sama. Jadi etiketnya tidak habis sampai ke kiri, jadi kotaknya kuningnya sampai situ saja. Sama, ini A-nya yang sebelah kiri itu 20 mm, B-nya yang atas itu garis tepinya 5 mm, C-nya yang kanan itu garis tepinya 5 mm, dan yang bawah D-nya itu garis tepinya 5 mm. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan
di grup atau di Japri ke Bapak. Nah, ini fungsi etiket. Nah, tadi udah dijelaskan. Fungsi etiket gambar teknik memberikan data atau informasi teknis yang jelas ya. Jadi orang membaca ini tahu itu judulnya macam etiket. Kemudian bawahnya yang buat SMK mana. Kemudian sebelah kanan ada skala 1:1. Ada digambar oleh siapa? Misalnya oleh saya, oleh Iwan. Diperiksa oleh siapa? Misalnya oleh Pak Andi. Dilihat oleh siapa? Misalnya Pak Indra. Disetujui oleh siapa? Misalnya oleh kepala sekolah, misalnya seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada nomor gambar, gambar yang ke-1 atau tugas job ke-1, ukuran kertasnya A4 ya. Ini ada ukurannya untuk etiket juga ya. Jadi ukurannya ini udah standar. Tuh, mengenai etiket. Kemudian ya nih etiket gambar berisi nama pembuat gambar, judul gambar, nomor gambar, tanggal gambar, pemeriksa, proyeksi gambar, satuan gambar, skala gambar, keterangan lain ya. Kalau nama pembuat gambar udah jelas, judul gambar jelas, nomor gambar nanti tergantung dari tugasnya, tanggal juga tergantung selesai atau mulainya, pemeriksanya biasanya Bapak, kemudian proyeksi itu artinya gini, antara benda yang digambar dengan antara benda yang asli dengan benda yang digambar itu ukurannya gimana? Diperkecil sama atau diperbesar ya. Jadi kalau misalnya gambarnya bautnya kecil pas digambar jadi besar, itu berarti skalanya diperbesar 2:1 misalnya. Jadi ukurannya kecil menjadi besar di kertas gambar, jadi 2:1. Atau malah diperkecil, bendanya besar pas digambar lebih kecil, itu namanya diperkecil, jadi skalanya 1:2. Atau bisa juga antara gambar dengan benda kerjanya ukurannya sama, nama itu skalanya 1:1 ya. Jadi dijelaskan lebih lanjut. Kemudian proyeksi gambar itu gambarnya dilihat dari mana nih, depan, belakang, samping, atas. Jadi kayak mobil nih kan, depannya gimana, sampingnya bagaimana, atasnya bagaimana, jadi proyeksi ya. Jadi supaya jelas, kalau kalian beli mobil juga suka ada, atau beli motor kadang-kadang suka ada gambarnya dari samping, dari depan, itu proyeksi. Kemudian satuan gambar kita gunakannya milimeter ya, bukan sentimeter. Skala gambar tadi sudah dijelaskan, 1:1 itu sama dengan benda aslinya, ukuran gambar dengan benda asli. Misalnya 1:2 berarti gambar kita lebih kecil dari benda aslinya. Skala 2:1 berarti gambar kita lebih besar dari benda aslinya. Keterangan lain bisa jenis bahan ataupun cara pengerjaan bisa aja ditambahkan ya. Itu nanti saja dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini untuk jelas tingkat kekerasan pensil ya, untuk jelas jenis pensil. Jadi kalian jangan menggunakan pensil yang 7B atau 9H. Itu 7B nanti terlalu terlalu hitam atau malah kotor. Kalau 9H malah terlalu tipis ya. Jadi gunakan aja yang HB. Jadi ini bisa, kalau yang HB itu yang sedang itu bisa fleksibel ya. Jadi beli yang HB aja, jangan yang 7B atau 2B terlalu hitam. Kalau 4H sampai 9H itu juga terlalu keras ya. Jadi pakai yang HB saja. Ya mungkin itu saja dari pengenalan gambar tadi dari Bapak. Jadi untuk minggu depan tolong disiapkan saja buku gambar ukuran A4 ya. Buku gambar ukuran A4, pensil ukuran HB, penghapus, kemudian penggaris ya, sepanjang penggaris segitiga ya, yang nomor 8 aja ya. Kemudian penghapus, penyerut ya. Ya itu buku gambar yang A4 saja. Ya, jadi nanti akan Bapak ajarkan mungkin secara tutorialnya cara membuat garis tepi, buat ukuran dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan bahwa beli buku gambar ukuran A4 di toko buku, sepasang penggaris segitiga yang nomor 8, pensil HB, kemudian penghapus pensil ya, penyerut ya. Nah, mungkin itu saja. Nanti silakan kalian absen bisa japri ya. Jadi absennya nanti japri ke Bapak, sebutkan nama, kelas, jurusan, kemudian cita-cita kedepannya mau menjadi apa ya, sebagai perkenalan. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.